Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Umi Anggraini, Afrian Aji Cahya Permana, Kiki Katri Nurkayati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dan kebijakan ekonomi makro dalam Islam. Materi yang pertama, pengertian ekonomi makro dalam Islam. Ekonomi makro dalam Islam adalah studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh dan menitik beratkan pada analisis tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara, serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Materi yang kedua, sejarah ekonomi makro dalam Islam. 1. Kebijakan ekonomi makro pada masa Rasulullah SAW. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah berakar dari prinsip Al-Quran. Prinsip Islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata, dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. 2. Kebijakan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Memasuki masa pemerintahan Muawiyah yang mana merupakan awal dari kekuasaan Bani Umayyah. Masa pemerintahan Muawiyah ini juga merupakan titik awal dari berubahnya sistem pemerintahan Islam yang mana dulunya bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau turun-temurun. Yang ketiga, kebijakan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Konsep ekonomi makro dalam Islam. M. Akram Khan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. M. Umar Capra, ekonomi makro Islam adalah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Kebijakan ekonomi makro dalam Islam. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter sangat identik dengan uang. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaliknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Adi Warman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, yaitu yang pertama, mazhab Istisoduna Bakir Asad. Pada masa awal Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian, dan perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentan waktu yang sama. Mazhab kedua bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasi pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen the waste of idle fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, mazhab alternatif kebijakan moneter melalui syuratin proses, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real. Penerapan instrumen kebijakan moneter dalam Islam. 1. Giro wajib minimum atau GWM. Biasa dinamakan juga Statutory Reserve Requirement.
adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. 2. Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari. Diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindah tanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah tangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui clearing, biliet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik. 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Berikutnya, kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijaksanaan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diidealkan, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, ada beberapa fungsi dan tujuan kebijaksanaan fiskal, yaitu: yang pertama, fungsi distribusi. Yang dimaksud adalah dapat terdistribusikannya pendapatan nasional secara adil dan proporsional untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Fungsi distribusi ini juga dimaksud untuk mencegah jangan sampai pendapatan nasional hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat saja. Kedua, fungsi alokasi. Yang dimaksud adalah bagaimana sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, sandang, perumahan, infrastruktur jalan, jembatan, keamanan, keadilan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya. Tanpa campur tangan pemerintah, sulit rasanya terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani di antara masyarakat. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu terselenggaranya kegiatan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar mata uang dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Implementasi kebijakan fiskal dalam Islam. Pertama, khoros. Khoros merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pajak atas tanah. Pajak atas tanah, khoros menegaskan bahwa sumber daya alam yang berupa tanah sesungguhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesejahteraan umat manusia, maka menjadi kewajiban bagi pemilik tanah untuk berbagi dengan mereka yang tidak memiliki tanah melalui pembayaran khoros atau pajak atas tanah. Kedua, zakat. Zakat merupakan salah satu komponen penting penerimaan negara untuk menopang pengeluaran negara. Berbeda dengan sumber penerimaan negara lainnya, zakat ada aturan yang jelas dan rinci baik mau pengambilan dan penggunaannya. Ada beberapa macam zakat yang harus dilaksanakan, baik bagi individu, seorang muslim maupun pemerintah sebagai pengelola dana zakat, yaitu: A. Dana zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan baik untuk diri maupun keluarganya pada malam lebaran sampai saat akan ditunaikannya sholat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah sebesar kurang lebih 2,5 kg beras. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai pelengkap dari ibadah puasa Ramadan. Tujuannya adalah sebagai wujud ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
sekaligus membangun solidaritas sosial pada saat Hari Raya Idul Fitri. B. Zakat harta atau zakat mal. Zakat harta atau zakat mal merupakan kewajiban yang melekat pada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab atau batas minimal dan telah berjalan 1 tahun. Harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Nishab zakat emas sebesar 85 gram atau sama dengan 20 dinar dan dikenai zakat sebesar 2,5%-nya. Sedangkan nishab zakat perak sebesar 595 gram atau sama dengan 200 dirham dan dikenai zakat sebesar 2,5%. C. Zakat peternakan. Zakat peternakan dikenakan kepada pemilik hewan ternak yang telah mencapai nisabnya dan telah mencapai 1 tahun. D. Zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi dikenakan kepada semua jenis barang yang diperoleh dari pengelolaan bumi, misalnya buah-buahan, sayuran, tanaman, biji-bijian, barang tambang, dan sebagainya. C. Zakat pendapatan atau zakat profesi. Zakat pendapatan atau juga istilah dengan zakat profesi merupakan pemahaman agama yang kontemporer mensikapi perkembangan dunia ekonomi dan bisnis yang semakin maju dan modern. Yang ketiga yaitu Khoms. Khoms adalah pungutan yang dikenakan pada harta rampasan perang, harta temuan, dan barang tambang. Jadi misalnya ada seorang yang sedang menggali tanah, kemudian menemukan barang antik yang bernilai, maka harus diambil pungutan atau Khoms sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Besarnya Khoms sebesar 20% dari nilai barang setelah dikurangi dengan biaya operasional dan dikenakan hanya sekali saja. Yang keempat yaitu jizyah. Jizyah adalah pungutan yang dikenakan pada orang-orang non-muslim yang hidup di negara muslim sebagai ganti dari jaminan sosial keamanan atau social security. Dengan membayar jizyah, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan lainnya. Yang kelima, pendapatan lainnya. Negara juga dapat memperoleh pendapatan di luar yang sudah dijelaskan di atas. Misalnya, kafarah, harta dari orang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris. Sebelumnya, terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.